Bab 929. Belenggu 5 dimensi. Gila. Inilah yang dirasakan Mileye saat ini. Harus dikatakan bahwa orang yang mengukir tulisan itu benar-benar gila. Dengan pedang di tangan, kamu tidak akan terkalahkan di segala usia dan kamu akan ditundukkan oleh kediktatoran. Seberapa gila ini? Saat ini, Agustina Wu tiba-tiba berkata, "Aku tidak tahu siapa orang yang mengukir tulisan itu, tetapi dia memiliki semangat kepahlawanan." Mileye mengangguk, dia juga sedikit penasaran tentang siapa orang yang mengukir tulisan itu. Kali ini, Agustina Wu berkata lagi, "Dalam perjalanan ke gerbang hitam ini, ada segel yang begitu kuat sehingga negara marsial kita tidak berani memecahkannya dengan paksa." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Apakah kamu mau membukanya?" Mileye mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia memanggil Quen Lian. Setelah Quen Lian muncul, dia melihat sekeliling di depannya, dan segera wajahnya menjadi serius. Mileye bertanya, "Apa?" Quen Lian berkata dengan lembut, "Ini adalah penghalang yang dibentuk oleh pedang." Mileye terkejut, "Wilayah pedang?" Quen Lian mengangguk, "Pedang tahu dari orang yang mengatur pedang wilayah ini sangat ahli dan sangat kuat." Mileye berkata, "Bisakah kamu mengangkatnya?" Quen Lian berkata, "Ya. Namun, aku membutuhkan kerja samamu." Mileye berkata, "Katakan saja padaku." Quen Lian tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia berada ratusan meter jauhnya. Pada saat ini, serangkaian lampu pedang Tao tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan cahaya pedang ini berselang-seling, seperti jaring yang dipotong ke arah Quen Lian. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye berubah drastis. Dia hendak menyerang, tapi Quen Lian menggelengkan kepalanya untuk menghentikan Mileye. Mileye berhenti, dan dia menatap Quen Lian. Pada saat ini, Quen Lian tiba-tiba mulai mengutak-atik tangannya, dan ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Cahaya pedang di sekitarnya tiba-tiba meredup saat ini. Melihat pemandangan ini, Mileye menghela nafas lega. Di samping, Agustina Wu tiba-tiba berkata, "Seperti yang diharapkan dari aturan Tao yang dibuat oleh pendahulu, itu sangat kuat." Mileye tersenyum dan berkata, "Sungguh menakjubkan." Agustina Wu menggelengkan kepalanya, "Ini baru permulaan." Mileye hendak berbicara, ketika Quen Lian di kejauhan tiba-tiba berkata, "Pinjamkan aku pedang ether." Mileye segera melenturkan jarinya dan pedang ether terbang di depan Quen Lian. Quen Lian memegang pedang ether di tangan kanannya dan menusukkannya ke depannya. Tes. Ruang hampa di depannya langsung terkoyak, dan pada saat ini, aura pedang Tao tiba-tiba muncul di sekitar. Aura pedang ini menenggelamkan Quen Lian dalam sekejap. Mileye terkejut, dia hendak bergerak, tetapi pada saat ini, ruang hampa tempat Quen Lian berada tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, energi pedang mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan setelah beberapa saat, semua energi pedang menghilang sama sekali. Dan saat ini, Quen Lian muncul di depan Mileye dan Agustina Wu. Saat ini, wajah Quen Lian sangat pucat. Jelas, dia baru saja kelelahan. Quen Lian menyerahkan pedang ether kepada Mileye, "Tempat ini tidak sederhana. Hati-hati, aku akan mengkultivasi diriku sendiri." Setelah berbicara, dia langsung kembali ke menara penjara alam. Mileye memandang Agustina Wu, "Ayo pergi." Agustina Wu mengangguk, keduanya datang ke pintu hitam. Mileye melihat ke pintu hitam, dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia dan Agustina Wu langsung memasuki pintu hitam itu. 2. Begitu mereka berdua masuk,
langit berbintang di sekitarnya segera menjadi gelap, dan para master negara marsial di sekitar mereka dikejutkan oleh gempa bumi dan mundur dengan keras hingga puluhan ribu kaki. Di langit berbintang, suara ngeri tiba-tiba terdengar, situasinya telah berubah. Beritahu Raja. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye dan Agustina Wu muncul di atas gunung. 100 kaki jauhnya di depan mereka berdiri sebuah istana dan di belakang istana ini, ada selusin aula kecil. Ini adalah sekte. Mileye memandang Agustina Wu di sampingnya, yang berkata dengan lembut, aku kehilangan kontak dengan master negara marsial, hati-hati. Mileye sedikit mengernyit, kehilangan kontak. Agustina Wu mengangguk, dia melihat sekeliling. Aku benar-benar kehilangan kontak, tempat ini agak aneh. Mileye berkata dengan serius, apakah ada master yang menjaga di sini, yang ingin menunggu seseorang datang? Agustina Wu memandang Mileye, aneh-aneh saja. Mengatakan itu, dia berjalan menuju aula besar di kejauhan. Di tempat yang sama, Mileye mengangkat bahu, lalu mengikuti. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di depan aula utama. Tepat di atas aula utama, ada 3 karakter hitam besar yang terukir, sekte tak terkalahkan. Sekte tak terkalahkan. Melihat 3 kata ini, Mileye tidak bisa berkata apa-apa, kenapa kamu begitu sombong? Agustina Wu berkata dengan lembut, sekte ini sangat istimewa. Mileye mengangguk, sungguh istimewa. Nona Wu, apakah kamu tahu sekte tak terkalahkan ini? Agustina Wu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, dengan cara ini, sekte ini sangat lemah atau sudah lama sekali, sebelum negara marsial ada. Agustina Wu melihat ke kedalaman istana di kejauhan, dan berkata dengan lembut, hati-hati. Mileye mengangguk, ayo masuk dan lihat. Setelah selesai berbicara, dia hendak masuk, tetapi pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Lalu saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan menebas dengan keras. Duar. Mileye mundur beberapa meter dalam sekejap. Setelah berhenti, Mileye mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh ke depannya. Ada seorang pria berdiri di sana. Pria itu mengenakan jubah brokat hitam. Tubuhnya ilusi, jelas itu adalah bukan tubuh yang sebenarnya, melainkan tubuh jiwa. Jiwanya tidak padat, jelas itu adalah tubuh jiwa yang tidak lengkap. Pria itu melihat Mileye dan Agustina Wu, lalu berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah menyangka seseorang bisa masuk, kalian berdua bisa menghancurkan penghalang di luar. Hebat juga. Agustina Wu meletakkan tangan kirinya di gagang pisau di belakangnya, siap menyerang kapan saja. Pria berjubah brokat itu melirik Agustina Wu dan berkata sambil tersenyum, kamu mau menyerang? Agustina Wu berkata, mempertimbangkannya. Pria berjubah brokat tertawa, dan berkata, jika kalian berdua ingin memasuki pintu ini, kalian harus lulus ujianku dulu. Apakah kalian berdua ingin datang satu persatu atau kalian ingin maju bersama? Lupakan saja, kalian berdua maju bersama, ayo pergi. Mileye tiba-tiba berkata, aku tidak tahu siapa namamu. Pria berjubah brokat itu tersenyum dan berkata, Wiro Yan. Wiro Yan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, yang mulia, apakah ada warisan di balik pintu ini? Warisan. Wiro Yan tertawa, lalu berkata, kamu sangat lugas. Jika kamu lulus ujianku, kamu akan mengetahuinya, jika kamu tidak bisa lulus, semuanya akan sia-sia. Mileye memandang Agustina Wu, apakah kamu yang maju? Agustina Wu bertanya, apakah kamu yang maju? Mileye menggelengkan kepalanya, jika aku maju, itu terlalu sederhana, tidak ada artinya. Terlalu sederhana.
Wiroyan itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Anak muda, kamu bukan orang gila biasa. Ayo, aku akan bertarung denganmu." Mileye menatap Wiroyan, "Senior, apakah kamu yakin?" Wiroyan tersenyum dan berkata, "Tentu." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana dengan ini, senior? Ayo bertaruh, aku bisa mengalahkanmu dengan satu pedang." Wiroyan melihat ke arah Mileye dan bertanya sambil tersenyum, "Satu pedang memukulku? Apakah kamu yakin?" Mileye mengangguk, "Ya." Wiroyan tertawa, "Oke, tidak masalah. Apa taruhannya?" Mileye berkata, "Jika senior kalah, apa yang harus aku tanyakan hari ini? Senior harus mengatakan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan apapun. Jika aku kalah, biarkan senior yang menanganiku sesuka hati, bagaimana?" Wiroyan tersenyum dan bertanya, "Aku menangani sesuka hati. Apa kamu yakin?" Mileye mengangguk, "Tentu." Wiroyan berkata, "Oke, aku janji." Saat dia berbicara, dia tersenyum dan berkata, "Ayo, ayo mulai." Mileye berkata, "Senior, bisakah aku menggunakan harta?" Wiroyan tersenyum dan berkata, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Mileye mengangguk sedikit, lalu dia merentangkan kedua telapak tangannya. Pedang penakluk jiwa muncul di tangannya. Saat pedang penakluk jiwa muncul, Wiroyan langsung tersentak. Pedang penakluk jiwa. Jiwa melawan langit. Saat melihat pedang penakluk jiwa ini, Wiroyan mengacungkan jempol pada Mileye, "Anak muda, kamu hebat." Agustinawu melirik Mileye, "Benar-benar licik." Mileye memandang Wiroyan, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, apakah kamu masih ingin bertarung?" Wiroyan menggeleng, "Aku bisa mengambil pedangmu, tapi harganya terlalu tinggi. Aku masih harus hidup beberapa waktu lagi, jadi aku kalah." Mileye memberi hormat sedikit kepada Wiroyan, "Aku yang menang." Wiroyan tersenyum dan berkata, "Kebijaksanaan juga semacam kekuatan. Katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui?" Mileye berkata, "Sekte apa sekte tak terkalahkan ini?" Wiroyan bertanya, "Era apa sekarang?" "Era apa?" Mileye memandang Agustinawu. Setelah Agustinawu merenung sejenak, berkata, "Apakah kamu mengenal pendahulu?" Wiroyan menggeleng, "Aku belum pernah mendengarnya." Agustinawu berkata, "Maka zamanmu pasti jauh, jauh dari kita." Wiroyan berkata pelan, "Aku tidak pernah berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu." Agustinawu mengatakan, "Untuk saat ini, sejarah paling awal yang kita ketahui di negara Marsial adalah zaman Cretaceous, yaitu zaman yang tidak diketahui. Alasan mengapa kita mengetahui zaman itu adalah karena beberapa fragmen informasi rahasia yang tertinggal, tapi era seperti apa itu, kita tidak punya cara untuk mengetahuinya." Sambil berbicara, dia memandang Wiroyan, "Yang mulia, apakah kamu dari zaman itu?" Wiroyan menggeleng, "Bukan dari zaman itu, tapi aku tahu zaman itu, karena ada orang dari generasi kita yang menyaksikan kehancuran zaman itu." Penghancuran zaman. Mileye sedikit mengernyit, "Sebuah era dihancurkan. Buatan manusia atau bencana alam?" Wiroyan menatap Mileye dan berkata, "Belenggu 5 dimensi." "Belenggu 5 dimensi." Mileye membeku sesaat. Wiroyan mengernyit sedikit, "Tahukah kamu belenggu 5 dimensi?" Mileye mengangguk. Dia masih ingat bahwa pedang kultivator berbaju biru memberitahunya tentang belenggu 5 dimensi, tetapi dia tidak mempedulikannya saat itu dan dia tidak menyangka akan mendengarnya lagi di sini. Wiroyan berkata dengan suara berat, "Bagaimana kamu tahu belenggu 5 dimensi?" Mileye berkata, "Seorang senior memberitahuku itu." Wiroyan menatap Mileye dalam-dalam,
seniormu bukan orang biasa. Mileye mengangguk, dia memang bukan orang biasa. Apa sebenarnya belenggu 5 dimensi ini? Wiro Yan berkata pelan, belenggu. Di bawah belenggu itu, makhluk-makhluk zaman kereta Zeus yang tak terhitung jumlahnya musnah. Sedikit yang selamat dan mereka yang selamat semua sangat lemah, mati tak lama kemudian. Mileye sedikit mengernyit, yang selamat itu lemah, apa maksudmu? Wiro Yan berkata, dalam belenggu 5 dimensi, semakin kuat seseorang, semakin cepat kematiannya. Sebaliknya, semakin lemah seseorang, mungkin untuk bertahan hidup. Mileye hendak berbicara, ketika Quen Lian tiba-tiba muncul di samping Mileye. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku pernah mendengar Master mengatakan tentang belenggu 5 dimensi. Mileye menatap Quen Lian dan Quen Lian berkata, saat kami mengobrol dengan guru saat itu, guru dengan santai menyebutkan kelemahan ini. Dia juga mengatakan bahwa dia perlu mencari beberapa pembantu. Bersambung.